Kalau kendalanya, alhamdulillah dulu itu masih pertama-pertama mengelola peternakan ini dari kandang, Pak. Kandang? Dulu kandang saya kayak gini, adep-adepan kayak gini. Adep-adepan, setangkep gitu ya? Setangkep gitu. Tapi lama-kelamaan saya perhatikan kok yang sebelah sana itu kayak kata orang Jawanya itu kalah loh. Kalah? Ada yang mati, ada yang kalau lahiran anaknya mati kayak gitu. Nah setelah saya tanya-tanya ke teman-teman, katanya coba dirubah pola kandangnya. Ya terus saya rubah kayak gini. Ya alhamdulillah kalau sekarang udah nggak ada kendala. Ini kalau yang sebelah sini yang saya sampai anggap ini sudah aman, ini madepnya kemana nih Mas? Ke sebelah, kalau orang Jawa katanya sebelah wetan. Kata wetan? Orang Jawa. Oh timur ya? Iya ke timur. Menghadap ke timur. Ini aman ya? Alhamdulillah aman untuk selama ini. Oh gitu, yang menghadap ke barat bermasalah? Ya, yang jelas kalau kata orang Jawa, kalau mau bikin yang setangkep jangan ngadepnya wetan kulon katanya. Enggak boleh wetan kulon. Katanya. Tapi ya nggak tahu sih itu mitos atau faktanya. Yang jelas saya udah mengalami sendiri. Mengalami sendiri ya. Yang madepnya ke ngetan bermasalah. Yang ke kulon. Yang kulon bermasalah. Oh gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan guys. Kita akan review peternakan ini. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kita kenalan dengan narasumber. Halo Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan, nama saya Akbar Aprianto, alamat selengkap saya Desa Purwotani, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Timur. Tepatnya di Lampung Selatan. Ya perjalanan saya sebenarnya dulu itu saya dari kecil itu udah dididik sama bapak saya. Membekali saya ya itu di peternakan ini. Ya tapi dulu bapak saya itu di sapi. Oh malah di sapi ya? Di sapi, terus lama-kelamaan tergugah untuk ke yang lebih kecil. Di kambing, ini kambing. Tapi sapi tetap. Oh masih jalan? Masih jalan. Waktu dulu masih ikut bapak kan, masih bujang. Iya. Sekarang sudah beranjak dewasa, ingin berkeluarga sendirilah. Gitu ya? Iya, berkeluarga sendiri, cari inspirasi sendiri taruhlah. Tapi masih bimbingan. Masih bimbingan sama orang tua. Masih dipantau ya? Masih dipantau. Perjalanan karir di peternakan kambing ini dulu nggak banyak Mas. Berapa Mas Akbar? 3 ekor. Cuma 3 ekor? 3 ekor. Itu pun cuma laki-laki. Kok jantan? Iya, dulu kan kata teman-teman jantan itu masuk nanti bongkar haji katanya. Cobalah aku ke jantan dulu kan. Jantan 3 ekor, begitu saya jual 3 ekor itu waktu dulu kalau nggak salah laku 5.500 kalau nggak salah. Iya. Itu terus saya pikir-pikir kalau uang segitu dicariin bahan lagi kan nggak dapet. Bener. Nah terus saya beralih ke perempuan. Betinaan itu? Betina. Itu pun masih bimbingan dari orang tua, tambahin modal sedikit-sedikit dari orang tua. Dapatlah kalau nggak salah dulu itu 5 ekor, yang 2 babon, yang 2 anakan, dan yang 1 itu udah laki-laki agak kecil kayak gitu. Iya. Itulah awal karir saya sampai ya seginilah akhirnya. Jadi segini banyak ini ya? Iya. Prosesnya berapa tahun Mas Akbar? Proses saya ini sekitar hampir 3 tahunan Mas. 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Tapi ini udah banyak yang ngejek aku jual. Jadi gitu. Kalau temen-temen itu kalau main ke sini ada yang agak bagus kayak gitu, minta sih buat bibitan kan nggak enak. Ya. Aku kasih. Gitu. Ya, berarti kayak gitulah. Untuk penjualan sampai udah nggak ada kendala ya? Ya kalau untuk penjualan ya alhamdulillah lah. Kalau sedikit-sedikit masih ada yang nyariin. Karena ya itu yang kita utamakan sampel laki-lakinya. Sampel jantan. Kalau yang sampel jantannya bagus, kan anakannya bagus-bagus juga. Kalau yang saya terapkan di kandang saya ini udah hampir 2 tahun ikut saya ini. Cuman 1 ini. 1 ini? Berapa indukan itu Mas? Itu sekitar kalau sekarang yang udah produksi sekitar 11
Itu yang udah produksi di kandang saya, belum yang di luar tetangga kayak gitu Oh, kan. pinjem juga. Iya ke sini. Artinya kalau dia lebih dari 10 ekor betina masih aman-aman aja, Mas ya? Aman. Hmm. Kalau pribadi saya yang penting nggak ketang setengah bulan pisan, 1 bulan pisan itu kalau saya kasih jamu. Jamu ya? Jamunya apa itu, Mas? Kalau saya mah nggak susah-susah, jamu paling kunir sama gula merah itu udah Ya. cukup. Dulu sih sempat mengarah ke sapi, tapi ya itu dulu kan udah bawa ini ke sini kan. Dulu saya di Lampung Timur, Iya. pindah ke Lampung Selatan. Dulu itu bawa kambing dari Lampung Timur ke Lampung Selatan itu, kata saya, Pak, aku mau ini melihara kambing, tapi sama sapi, kata bapak, kata aku kan. Tapi bapak bilang, kalau mau kambing, kambing aja, nggak usah sapi sama kambing. Nanti kamu nggak capek, boleh dua. katanya, nggak boleh dua. Nanti ada yang kalah, katanya Iya. kan. Kalau orang Jawa gitu kayak gitu kan. Bener. Katanya. Mitosnya gitu, Mas ya? Kalau kendalanya, alhamdulillah dulu itu masih pertama-pertama mengelola peternakan ini dari kandang, Pak. Kandang. Dulu kandang saya kayak gini, adep-adepan kayak Ada gini depan. kan. Setangkep gitu ya? Setangkep gitu. Tapi lama-kelamaan saya perhatikan kok yang sebelah sana itu kayak kata orang Jawanya itu kalah loh. Kalah. Ada yang mati, ada yang kalau lahiran nggak anaknya mati kayak gitu. Nah setelah saya tanya-tanya ke teman-teman, katanya coba dirubah pola kandangnya. Ya terus saya rubah kayak gini. Ya alhamdulillah kalau sekarang udah nggak ada kendala. Ini kalau yang sebelah sini yang saya sampai anggap ini sudah aman, ini madepnya kemana nih, Mas? Ke sebelah, kalau orang Jawa katanya sebelah wetan. Kata Wetan? Orang Jawa. Oh, timur ya? Iya ke timur. Menghadap ke timur. Ini aman ya? Alhamdulillah aman untuk selama ini. Oh gitu, yang menghadap ke barat bermasalah? Ya, yang jelas kalau kata orang Jawa, kalau mau bikin yang setangkep jangan ngadepnya wetan kulon katanya. Enggak boleh wetan kulon. Katanya. Tapi ya nggak tahu sih itu mitos atau faktanya. Yang jelas saya udah mengalami sendiri. Mengalami sendiri ya? Yang madepnya ke ngetan bermasalah? Yang ke kulon. Yang kulon bermasalah. Oh gitu. Jadi yang menghadap ke barat bermasalah, guys. Gitu. Kemudian Mas, kalau untuk penyakit-penyakit yang lain seperti gatal atau sejenisnya, Mas, pernah terjadi? Kalau untuk masalah sakit, paling kalau yang sudah di kandang saya itu paling masuk angin sama kutu itu, Pak, sama cacingan paling. Iya. Kalau masuk angin itu sekarang kan udah banyak obat, Pak, kalau saya mah. Iya. Paling cuman suntik kayak ya? gitu. Kalau untuk obat-obatan mudah dicari sih, Mas ya? Mudah, alhamdulillah kalau di sini obat-obatan taruhlah ada udahan di kios-kios. Iya. Kalau saya pakan full hijauan. Full hijauan. Fermentasi paling taruhlah kalau ada fermentasi itu kalau daun singkong kayak gini banyak fermentasi, nanti buat kalau mau pengen main ke tempat orang tua kayak gitu paling pakai fermentasi kayak gitu. Kalau enggak ya full hijauan. Kalau di sini tuh lumbung pakannya luar biasa. Oh gitu? Iya. Ya kalau saya loh segini banyak ini masih bisa kerja yang lain, Pak. Kadang di ladang, ngurus ladang, kadang nyadap karet. Nyadap karet. Kadang kalau lagi longgar-longgarnya sadapan karet itu masih bisa ikut harian burung lepas. Mas, artinya untuk peternakan sendiri nggak merepotkan, Mas ya? Ya untuk sementara ini tidak lah. Kalau untuk yang saya alami. Atau Mas Kebar memiliki bank pakan atau tidak sih sebenarnya? Ya kalau bank pakan untuk sementara ini ya itulah di belakang rumah itu, Mas Ian. Itu sengaja ditanam ya? Iya sengaja ditanam ya itu buat kalau badan capek, kalau masih kepepet kayak gitu kan. Nggak pusing lah taruhlah. Kalau bagi saya untuk daerah sini, bagi saya itu kalau bank pakan itu bisa dikatakan penting ya nggak penting. Maksudnya? Nggak pentingnya kalau di sini kan masih banyak. Taruhlah yang penting kita mau keluar aja bawa motor, bawa arit udah dapet kalau di sini. Iya. Kalau yang pentingnya ya kalau taruhlah kita badan capek mau bepergian mendadak kayak gitu kan, kalau udah ada bank pakan enak kitanya. Kalau bagi saya peternakan itu sangat penting, Pak. Ya sangat pentingnya kayak gini. Kalau peternakan kambing itu bagi saya emang penting. Ya taruhlah ya kita masih punya anak, taruhlah mau beli baju kan nggak pusing. Nggak pusingnya pengen beli baju taruhlah 100 200 kita
nurunin sampai satu aja udah dapet kayak gitu. Sisa juga itu jelas. Sisa kan buat yang lain jajan, anak juga kan bisa. Ya kalau program pendidikan untuk anak ya udah terangan-angan lah di pikiran itu. Gitu. Ya dari inilah kalau saya itu yang jelas. Kendala terbesar bagi peternakan yang saya kelola ini sebenarnya orangnya sendiri, Mas. Loh, kok orangnya gimana? Iya, taruhlah masalahnya kalau peternakan itu tidak ada kendala sama sekali. Oh gitu. Itu tergantung ke orangnya. Kalau kita punya keniatan, seberapa banyak peternakan kita pasti kita maju. Kalau yang saya rasakan peternakan itu sangat-sangat menghasilkan. Kalau yang saya pikirkan itu kalau orang-orang itu bilang kalau peternakan itu taruhlah nggak ada manfaat, nggak ada bati lah taruhlah. Nah kayak gitu. Yang itu yang dia katakan kayak gitu, kalau saya mikirnya dia itu mau buka peternakan, bikin peternakan ini yang dia pikirkan batinya, bukan rasa cintanya. Kalau saya peternakan ini saya landasi cinta, saya landasi hobi. Jadi taruhlah kayak mana kita hasilnya, nanti kan kita yang ngambil sendiri. Selama ini yang saya alami untuk peternakan itu sangat membantu. Taruhlah, ya itulah yang saya bilang tadi. Taruhlah kalau jual cempe satu buat beli beras, buat beli makan itu kan nggak terlalu kebanyakan. Iya. Kayak itu. Yang penting kalau mau ke usaha peternakan itu, yang pertama itu dilandasi dengan cinta. Yang kedua hobi. Kalau kita udah cinta, kita udah hobi, taruhlah peternakan ini, hewan ini yang aku rasakan itu kayak keluarga. Gitu jadi ya? Kayak manapun dia udah terasa di hati kayak Tetap gitu. ada perasaan Mas ya? Tetap ada perasaan. Taruhlah dia belum makan, kita belum nyali rumput, nanti belum makan kayak mana gitu kan. Udah kita pikirkan. Iya. Kalau udah dilandasi cinta sama hobi itu. Untuk pemberian pakan berapa kali sehari Mas? Kalau untuk sementara ini kan di sini masih luar biasa lumbung pakan. Iya. Kadang saya kasih itu 3 kali sehari, kadang 2 kali, nggak mesti, tergantung sayanya. Kadang kan kalau di rumah itu ya itu ada pakan kasih makan, ada pakan kasih makan. Tapi kalau waktu kerja kan paling cuma istri yang ngasih makan, yang bersihin kayak gitu kan. Paling cuma 2 kali, pagi sama sore kayak gitu. Nah, kalau triknya saya itu yang jelas aku kan punya ladang sedikit sih. Itu jangan sampai nunggu banyak. Jadi kalau udah agak banyak kayak gitu dikarungin bawa ke ladang, karungin bawa ke ladang. Kohenya. Jadi nggak berserakan di mana-mana kayak gitu kan. Oh, di sini nggak dijual Mas ya? Alhamdulillah untuk sementara ini udah berapa tahun peternakan ini baru jual kayaknya, kalau nggak salah itu baru 1 kali jual itu. Iya. Sayang, Pak. Dimanfaatkan sendiri ya? Dimanfaatkan sendiri. Taruhlah yang nggak punya aja beli, kita punya kok nggak dimanfaatkan kayak gitu kan. Untuk sementara ini kalau nggak salah itu sekitar 30 ekoran lah kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Ada program ke depannya? Kalau program ke depannya ada, paling nanti kalau udah terbeli mesin chopper, insya Allah kalau program ke depannya ya nambah lagi lah, nambah kandang lagi. Kalau masalahnya prinsip saya selagi masih muda, masih kuat badannya, untuk apa kita tidak berkarya. Kalau untuk masalah berapa jutanya, kalau yang jelas udah banyak. Banyaknya yaitu masalahnya, taruhlah saya ini bisa dikatakan manten anyar lah, Pak. Manten anyar. Bisa dikatakan anak masih kecil kan, kebutuhan masih banyak, taruhlah tabungan juga belum seberapa, yaitu buat kehidupan sehari-hari, buat anak, buat beli baju, buat makan kan, taruhlah ya cuman inilah Pak, sama nyadap karet itu. Iya. Kalau untuk dihitung berapa jutanya selama sekian tahun itu banyak juta jelas, ya. Waktu kalau taruhlah badan lagi nggak enak jual satu kayak gitu kan udah nggak kehitung lagi Pak. Tergantung kebutuhan saya. Kalau saya selagi belum butuh, masih kuat ngarit, kalau saya belum kejual. Prinsip saya. Sebenarnya berapa sih Mas kapasitas kita kalau untuk samben seperti ini Mas? Ya kalau untuk samben kayak gini, saya aja samben ya sekitar itu 30 ekor itu belum kewalahan kalau belum saya. Kewalahan. Belum. Masalahnya itu di sini tuh bank pakannya sangat banyak. Kalau kita tidak lari ke peternakan sangatlah rugi. Kerugiannya kalau kita tinggal di desa nggak pelihara kambing itu ya taruhlah lo di desa itu kalau nggak punya ladang mau apa lagi kita taruhlah
sehari 2 hari iya ada orang buruhin. Kalau seterusnya kan nggak ada, taruhlah kita nganggur seminggu 1 bulan. Kalau punya kambing kan jual kambing buat nganggur kan enak. Kalau Solusi bukan Mas menurut sampean Mas? ya itu sangat solusi kalau bagi saya. Kalau keluarga sangat support di dunia peternakan ini. Masalahnya orang tua saya dari kecil udah bekalin saya ke dunia peternakan. Tergantung populasi, tergantung kita yang mengelolanya. Kalau kita emang mau jualnya yang gede-gede kan banyak, tapi yang kecil-kecil kan ya banyak ekor, harus banyak ekor kalau banyak duit. Kalau yang gede-gede kan udah berapa ekor aja udah gede hasilnya. Kalau bagi saya, kalau emang udah mau pengen ke dunia peternakan, kalau nggak pengen bekerja yang lain, kalau bagi saya bisa untuk menopang hidup kita, ya taruhlah yang itu. Kita banyain kambing, kita kerja cuman ngarit, itu sudah, kalau pikir saya udah cukup buat kehidupan sehari-hari. Bahkan buat menabung, buat beli-beli apa, bisa. Oke. Mas Akbar, terima kasih nih atas waktunya. Ya. Sudah memberikan kita motivasi, terutama untuk penonton kita. Semoga peternakan yang sampai kelola berkembang biak jadi banyak dan barokah buat keluarga. Amin. Saya permisi, mohon pamit Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.